Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah SWT karena atas limpah rahmatnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan lebih-lebih ada nikmatul iman wal Islam. Salawat berbingkai salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnahnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan kelompok terlebih dahulu sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Waris, dengan nama pertama yaitu Fitri Nur Kasilho, Fernandi Luis Gunawansyah, Joko Setiawan, Gersom Wantania, dan Ali Murtopo. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan pengertian waris. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-mi'raj, merupakan bentuk masdar dari warisu ya'risu isron mi'rasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan secara istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik itu berupa harta atau uang, tanah, dan sesuatu yang memiliki hak milik legal secara syar'i. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dasar hukum. Nah, sebagaimana dari Ibnu Mas'ud, katanya bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkan ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Mereka berdua tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Pembahasan selanjutnya yakni posisi warisan Islam di Indonesia. Posisi warisan Islam di Indonesia merupakan ketentuan dalam kompilasi hukum Islam mulai dari pasal 171 yang mengatur tentang pengertian pewaris, harta waris, dan ahli waris. Selanjutnya, kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan dari para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan nomor 1 tahun 1991. Namun yang masih menjadi perdebatan adalah pada pasal 181, di mana ahli waris pengganti tidak diatur dalam pasal tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan mawaris dalam Islam. Nah, kita bisa lihat teman-teman di slide itu ada bagian waris. Nah, untuk yang laki-laki yang warna biru itu syarat ketentuan mawaris dalam Islam. Untuk yang laki-laki, yang pertama itu ada suami, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga anak laki-laki dari anak laki-laki, yang keempat ayah, yang kelima kakek, yang keenam saudara laki-laki sekandung, dan yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang ke-8 saudara laki-laki seayah, 9 anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah, yang 10 saudara laki-laki seibu, 11 paman kandung, yang ke-12 anak laki-laki dari paman kandung,
Nah, yang ke-13 paman seayah, dan yang terakhir nomor 14 yaitu anak laki-laki dari paman seayah. Nah, dan untuk yang perempuan, ketentuan mewaris hukum Islam untuk yang perempuan, yang warna ungu itu ya. Yang pertama itu ada istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga anak perempuan dari anak laki-laki, yang ke selanjutnya yaitu ibu, ibunya bapak dan ibunya ibu, dan selanjutnya ada saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah, dan yang terakhir yaitu saudara perempuan seibu. Nah, dari bagian tersebut, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang. 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asabah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil dari atau oleh zawil furud. 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Pembahasan selanjutnya yakni syarat mendapatkan harta warisan. Yang pertama, tidak adanya penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kedua, kematian seseorang yang diwarisi walaupun kematian tersebut telah divonis oleh pengadilan. Dan yang ketiga, ahli waris masih hidup ketika menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Pembahasan selanjutnya, sebab menerima harta warisan. Yang pertama karena nasab atau keturunan, yang kedua yakni pernikahan, dan yang ketiga adalah wala atau seseorang yang telah memperdekakan hamba sahaya. Pembahasan selanjutnya, sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama kekafiran, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbudakan, yang keempat perzinahan, dan yang kelima adalah li'an atau anak yang berasal dari perzinahan seorang ibu. Baik, pembahasan berikutnya tentang ketentuan pembagian waris, di mana ketentuan pembagian waris dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zawil furud dan asabah, di mana tersendiri zawil furud adalah ahli waris yang perolehan harta dibagi 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Asabah tersendiri adalah ahli waris yang bagian penerimanya tidak ditentukan, tetapi menerima dan menghabiskan sisanya. Apabila yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu atau zawil furud, maka harta peninggalannya itu semua diserahkan kepada asabah. Asabah tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu asabah binafsi, asabah bil ghair, asabah mak al ghaira. Pembahasan berikutnya adalah manfaat hukum waris Islam. Hukum waris Islam memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Yang pertama adalah terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedua adalah menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Dengan demikian, tidak terasa kita telah berada di slide terakhir. Sebelum kami tutup, apabila dari teman-teman sekalian jika ingin bertanya atau masih ada yang mengganjal di hati, boleh isi di kolom komentar. Oke. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari presentasi kami. Kami kelompok waris izin pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.